Assalamualaikum dulu, jumpa lagi di channel spesial ID 35. Salam satu nyali, Wani. Oke dulur, sekarang kita berada di tempat makan namanya Pawon Dagelan. Dan sekarang saya ketemu sama Cak Jo. Ini kabar Cak Jo? Alhamdulillah, sehat. Bagi yang belum kenal Cak Jo, monggo Cak Jo, bisa dikenalkan Cak Jo. Halo, dulur, aku Jo Brengsek. Sing durung kenal, tak kenal lo saiki aku Jo Brengsek. Lek sing wis kenal ya wis biasa ae. Jadi Cak Jo ini salah satu temen bonek juga loh. Jadi kenapa dinamakan panggilannya Jo Brengsek? Wah, itu lama sekali, Cak. Hmm. Jadi dulu waktu zaman awal-awal Facebook itu saya bingung pakai nama apa. Kebetulan waktu itu saya suka Vespa. Jadi awal namanya Jo Vespa gitu. Terus saya suka sama Warkop DKI yang setiap filmnya itu ada kalimat brengsek lu gitu. Jadi tak kasih nama Jo Brengsek lu, kok viralnya nama Jo Brengsek gitu. Akhirnya sampai sekarang. Sampai sekarang Jo Brengsek. Kalau Cak Jo ini saya sering ketemu di ring 1 biasanya di bawah Stadion Gelora Bung Tomo ya. Dulu sering ketemu. Jadi kemarin sempat ya viral di kalangan akun-akun bonek Cak Jo. Benar. Masalah Aremania ya Mas Restu ini yang melaporkan akun bonek di kepolisian gitu loh. Iya. Jadi ada beberapa teman-teman dulur-dulur bonek yang kemudian nge-tag saya di Instagram ya tentang masalah itu. Ya kalau misalkan saya nanti respon di medsos ya masalahnya semakin lebar nggak selesai. Kalau mending ketemu langsung bisa ngobrol. Contohnya saya sama Cak Jo kemarin. Ya, akhirnya janjian di sini. Kemarin Cak Jo juga live ya. Iya, saya live sama akun bonek for info bonek Indonesia. Oh iya. Sama Green Cyber juga, sama bonek Jayapura. Sekarang Cak Jo tak ajak ke sini loh. Jadi kalau boleh saya cerita ini Mbak. Cerita kronologinya sih. Kenapa sih Mas Restu itu kemudian melaporkan ke kepolisian? Nah, Iya. awalnya kan dari postingan ini Cak. Nah, akun Bonek for Persebaya ini kan posting ini. Iya. Nah, jadi postingan ini itu asalnya mungkin Bonek for Persebaya ini ambil dari tab komunitas YouTube-nya Sortu ini. Nah, dia kan sempat ya Mas Sortu ini DM ke cewek. Lah ceweknya ini kerjanya di Surabaya. Yang di Pak Lanyala Matala itu ya. Angele sedikit. Kemudian mempertemukan Aremania dengan PSSI ya. Kemudian chat ini sama Mas Restu di screenshot dijadikan postingan di YouTube. Sebenarnya kalau akun Bonek for Persebaya ini ngambil postingannya itu sebenarnya nggak ada masalah ya. Karena itu kan domain publik. Ya. Kalau misalkan kamu nggak mau postinganmu tersebar ya jangan diposting. Benar. Pertama itu ya yang jadi masalah kemudian postingan ini kan dijadikan bahan sama Bonek for Persebaya ini menjadi sebuah bahan ya ibaratnya lucu-lucuan lah. Iya, kayak apa itu nyindir tong sebelah. Sorry lur. Akhirnya ini saya cerita kronologi dulu ya. Iya. Biar semua tahu. Jadi saya mengorek informasi nggak hanya dari satu sisi, dari Mas Restunya juga saya telepon. Karena saya banyak yang tag di Instagram saya. Kemudian setelah itu Mas Restu ini akhirnya diserang Mas sama teman-temannya Aremania. Oh, gitu. Lapo kon ngono iku, ngene lho. Boleh dadi bahan iki kayak bonek. Gitu loh Mas. Jadi Mas Restu ini merasa tertekan, akhirnya mencobalah DM sama Bonek for Persebaya untuk menghapus postingan yang itu gitu loh. Karena nggak direspon, akhirnya teman-teman Aremania itu mendesak wis laporno ae lah akune nang kepolisian. Tapi menurut saya itu
justru tambah keliru ngono lho Mas. Lapor polisi. Bisa jadi blunder buat dia juga. Betul, karena apa sih? Karena nggak ada unsur pidananya di dalam Nah, eh, postingan itu gitu loh Mas. Ibaratnya dia kan domain publik, kemudian diambil. Ya memang salahnya sih akun bonek ini menjadikannya sebuah bahan sindiran. Kalau diambil dari unsur pidananya ya nggak ada. Malah jadi blunder, akhirnya akunnya Mas Restu ini serang balik sama bonek. Akhirnya dia dapat serangan dua sisi. Kalau iya, menurut saya ya biarkan aja lah. Itu kan media sosial kan Mas ya. benar. Kalau menurut sampean ya apa iki kasus iki? Eh, iki pesen gawe Cak Restu. Nah, Cak Restu. Ibarate ono masalah kok ngene iki sebenarnya awak dhewe iki wis kudune dewasa. Lek sampean ngaku supporter Aremania sing dewasa, tidak seharusnya sampean langsung main lapor gitu. Jadi cari tahu apa dulu, coba pendekatan dulu. Dulurku iku bonek for Persebaya, iku kritis. Jadi ketika sampean up di media sosial, ya kita sebagai supporter mengkritisi kan. Kenapa kok gini? Itu wajar dan sampean harus siap sebagai konten kreator. Dan untuk bikin konten seperti itu, sampean harusnya memilah-milah dulu resiko nih. Jangan sampai ada celah yang bisa menyerang balik Anda. betul. Termasuk saya sempat lihat komennya Mas Isma tentang kamera, angle kamera. Itu harusnya ada 2-3 kamera, nggak hanya satu kamera. Kalau sampean satu kamera itu terlihat settingan. Oh, ini untuk membahas yang challenge bakar logo. Iya, itu ya. Untuk yang melaporkan, Cak iki ojo koyo ngono lah. Iki Cak Isma dhewe mau ngomong nggak ada ranah pidananya ya, Pak. Iya, betul. Nggak ada ranah pidananya. Ketika sampean menyentuh bonek seperti itu, otomatis sampean kalau larinya ke konten yang challenge juga itu bawa nama Surabaya. Lali arek-arek moro-moro ngelumpuk wake, nggawe petisi, menghujat sampean sing kena gak sampean tok lho, sing kena Malang bisa kena kotane sampean. Eman-eman juga no. Jadi harus dipikirkan kembali untuk teman-teman konten kreator yang supporter. Kalau kembali lagi ya masalah laporan itu kepolisian kan nggak serta merta langsung menerima, pasti akan dilihat seperti apa sih postingannya, apakah ada unsur pidananya apa enggak, dan pasti nanti kalaupun ada terjadi masalah pasti dikumpulkan dulu, diselesaikan secara kekeluargaan dulu Mas. Tapi ini kan ya menurut saya nggak ada sih masuk unsur pidana. Kalau misalkan ada ya contohnya menyerang seseorang gitu, terus menghujat seseorang, itu bisa kalau dikenakan perbuatan tidak menyenangkan, bisa masuk di UU ITE juga bisa. Tapi kalau ini kan dia repost postingan, repost postingan, sebenarnya nggak masalah. Cuman Mas Restunya ini nggak nyamannya karena dia akhirnya diserang Aremania sendiri. Dan blunder lagi. Karena dia menganggap Malang kan sekarang ada dualisme. Ya kenapa kemudian bonek itu melu-melu ngono lho. Karena ada bahan postingan ini tadi, Mas. Menurut sampean ya apa? Untuk menyikapi yang dualismenya Arema, bonek Cak iku lebih dewasa Aremania karena kita pernah juga dualisme sebelum kalian. Ketika kita dualisme, teman-teman Aremania juga banyak yang menghujat kan waktu itu. Kita masih amit. Adik bingung ya Pak ngono. Teman-teman Arema menghujat. Saiki Aremania sing ngalami dualisme. Ya lek menurutku itu karma. Dan itu wajar-wajar saja. Wajar-wajar saja. Tapi kita lebih dewasa daripada Aremania karena kita sudah melewati masa-masa itu. Gawe dulur-dulurku bonek barang, wis ojo terpancing, ojo terprovokasi. Awak dhewe lebih di depan, fokus mengarepai, gak usah ngereken sing receh ngono iku. Iya, kemarin kan ya saya bahas ini karena banyak yang tag saya. Awalnya walah kok ngene sih, kenapa sih harus dipermasalahkan gitu loh.
akhirnya ya saya bikin penjelasan ini. Kalau misalkan dibahas di medsos ya nggak akan selesai-selesai Mas Jo. Iya. Ya contohnya ini kan tentang rivalitas Mas Jo. Kalau bahas rivalitas tentu kaya contohnya kalau bonek dulu we ke Lamongan, jalur Lamongan kan kayak Iya. ngono. Sawati Watu ya anu kayak ngono kan. Terus jalur Solo juga sama, sampai banyak korban. Itu bisa damai. Nah, kenapa sama Aremania ini gak bisa damai? Kayak menurut sampean nggak apa? Sulit ini. Sulit ya? Ngomong perdamaian. Nah, Karena sudah apa ya, mendarah daging, dan mungkin juga senior ya Dewi juga banyak menceritakan hal-hal yang suram dulu. Di masa lalu itu sangat suram ketika Arema pernah ke Surabaya dan kita memperbolehkannya. Giliran bonek yang ke sana kita dilarang. Situ ada apa ya, ibaratnya dendam kesumat. Aku ngizini kon nang Surabaya. Tak jarno kon, gak ono sing keotik blas. Giliran aku nang ngene Malang kok gak oleh. Bahkan sempat ada sweeping. Nah, ini bedanya gini. Ketika di Surabaya, rivalitas kita, sweeping itu hanya untuk Aremania yang beratribut lengkap, pakai kostum Arema, melintas di Surabaya, itu pasti kena sweeping. Ini saya bicara apa adanya. Tapi di Malang yang di sweeping plat L itu loh, itu bedanya. Meskipun orang Malang atau Aremania di sini kerja, kita fine-fine aja, jujur, nggak ada masalah. Silakan kalian kerja di Surabaya. Tapi kalau pakai atribut, kan dulu ada perjanjiannya, kan? Tidak boleh. Itu larangan langsung dulu dari Kapolda. Ya. Kalau misalkan bonek dilarang ke Malang menggunakan atribut, kemudian Arema juga dilarang ke Surabaya menggunakan atribut. Ya, gitu. dilarang melintas ketika ada UE gitu. Karena bukan apa-apa, itu menjaga keselamatan kalian sendiri. Gitu. Kadang kan setiap orang kan nggak bisa berpikir dewasa. Ada orang, wah itu langsung diajar kan, nah resikonya itu kan. Kalau menurut saya Mas Jo, kenapa sih sulit damai sementara di Lamongan bisa, di Solo bisa? Itu kenapa? Dari pentolan-pentolan mereka itu nggak ada yang rasis ke bonek. Sudah nggak ada ujaran kebencian, gitu loh. Dimulai dari pentolan-pentolan. Lah kalau yang di Malang kan ya masih menyerukan rasis. Terus masih ada konten-konten yang saling caci maki. Benar. Ya hal-hal seperti itu yang membuat sulit damai. Kalau bicara tentang korban di masa lalu, ya masa lalu biarlah berlalu, Mas. Kalau kita mau dendam, nggak akan selesai. Kasihan nanti adik-adik kita, Mas. Ibaratnya gini, kalau kita selalu mengajarkan kebencian, contohnya ke anak kita akan menjadi pembenci, ya kan? Ya. Tapi kalau sudah kita lupakan masa lalu, lah iso itu ya rivalitas itu sing cerdas, sing sehat. Aja sampai anak korban. Harusnya seperti itu, Mas. Tapi ya ngono lho, Cak. Pentolane Arema iku sing kayak ngono lho. Contoh kita rasise banget. Nah, contohnya dari situ. Makanya bonek itu sulit untuk berdamai. Gitu loh, Mas. Kalau bicara masalah korban ya korban di Lamongan, di Solo, di mana yang nggak terblow up itu ada. Di mana dulu waduh wis ngeri lah kalau away itu. Cuman ya balik itu tadi, Mas, karena masih ada ujaran kebencian, saling caci maki, pentolannya sendiri kayak gitu. Kalau kita lihat pentolan-pentolan bonek saat ini, wah itu sudah dewasa sekali, Mas. Cak Andi Peci, Cak Tesi, Cak Boybul, Cak Amin Gimbal, itu sendiri mereka rivalitas itu ya tetap ada. Tapi jangan sampai itu menimbulkan korban. Kemarin Cak Andi Peci bikin postingan ya, rivalitas itu sewajarnya selayaknya manusia. Jangan ada ujaran kebencian, jangan ada rasisme, apalagi sampai menimbulkan korban. Menikmati rivalitas secara sehat nih loh, Mas, cerdas. Gitu Mas Jo.
Ya, benar itu. Dan gini, Iya. gak bisa dipungkiri, Cak. Di arus bawah ada Nah yang itu. juga gerilya. Betul, betul. Mas. Iya, siap. Masih apa ya? Ada juga gitu teman-teman bonek atau teman-teman Aremania yang masih menjalin hubungan mereka, Hmm. saling informasi. Mereka juga menginginkan perdamaian. Hmm. Tapi bagi saya pribadi ini masih prematur. Prematur ya. Masih prematur. Kudune ku lewat ya rangsangan-rangsangan konten seperti ini. Dirangsang enggak apa-apa. Bisa Iya. itu. Siapa juga yang nggak pingin damai? Pingin. Cuma nggak secepat kilat. Betul, betul. Jadi perdamaian itu butuh proses. Hmm. Dulu Kapolda kan pernah mengumpulkan Ya. supporter-supporter, kemudian mempertemukan perwakilan Arema dan bonek. Tapi yang datang kan Arema Indonesia waktu itu. Ya, Juli benar. Sumpil nggak datang. Dan Ya. saya nggak mau hadir waktu itu. Ya sulitnya itu. Ibaratnya kayak saya gini, saya bonek dan polisi ya, nggak bisa langsung mendamaikan lewat konten ya, terus terang nggak bisa. Tapi minimal kan saya bisa memberikan edukasi Nah, lewat konten. Ya apa sih rivalitas yang sehat, yang cerdas, tanpa adanya yaitu tadi mas, yang bisa menimbulkan korban. Kalau mendamaikan seorang jenderal pun sulit mendamaikan dua supporter ini. jadi Gitu ketika loh. rivalitas itu sehat, saya juga setuju. Ketika rivalitas tanpa menghilangkan nyawa, saya setuju. Tapi tiap saya lihat konten teman-teman Aremania, Nah, provokatif sekali. itulah. Nantang gini. Ujung-ujungnya yo omong kosong. Betul. Apa memang mancing-mancing bonek supaya tetap ketok anarkis yo amit. Saiki arek-arek Nah, pinter-pinter, betul. kritis-kritis. Bahkan untuk konten-konten seperti itu pun kita lebih dari mereka. Saya rasa dia seperti itu juga. Iya. Jadi apa ya? Kalau memandang rivalitas itu perdamaian emang nggak bisa dipaksa-paksa mas. Perdamaian itu akan ada waktunya nanti. Benar. Ya cuma ya njaluk tolong lah. Kalau menurut sampean ya apa sih? Kan ono sih akun-akun sing nggih bahan-bahan itu provokasi. Iya. Ya entah itu bonek sendiri Iya. atau Arema sendiri. Lek sampean ya apa ndelok postingan Kemarin ketika live Instagram pun saya sampaikan teman-teman yang punya akun followernya banyak, saya berharap kita lebih maju ke depan, kita nggak usah lihat ke belakang. Tentang kejadian-kejadian yang tahun lalu, 2 tahun lalu itu nggak usah di-repost lagi, nggak usah diposting lagi. Lebih baik postingan yang ke depan aja, yang maju seperti tentang legalitas komunitas itu perlu. Terus untuk kemajuan tim, pemain itu kita post. Supaya apa ya? Adik-adik dhewe iku kerangsang sing wah masa depan kok ngene iki. Kreatif ya, lebih kreatif ya. Iya. Dan nggak mikir tentang ya sing bentrok-bentrok itu nggak usah diposting. Kalau memang untuk mengenang ya udah. Seperti halnya saya dulu pernah mengenang Lamongan dengan bonek. Saya bikin acara di depan Gerahadi. Ya fan-fan aja. Pentolan-pentolan bonek juga waktu itu ya enggak apa-apa. Meskipun banyak tentangan, cak iki korban nggak iso iki sik dendam ini. Kita hanya memperingati bahwasanya kita masa lalu kita kelam seperti itu. Yang namanya sejarah tetap sejarah. Betul. Sejarah. Cuman kita ya kedepannya itu loh harus lebih baik ya mas. Ya. Kalau saya lihat ya, namanya kadang kan kita kan nggak tahu ya. Kalau akun-akun anonim yang kemudian memposting provokatif, bahan-bahan yang provokatif, itu mereka kadang posting hanya untuk suka-suka. Iya. Tapi ada konsekuensi hukum sebenarnya di situ mas Jo. Kalau kita bukannya saya membela Arema atau saya membela bonek ya. Contoh kasus itu almarhum Cak Joner. Almarhum Cak Joner itu dia itu membuat postingan, dia nggak ikut langsung andil dalam yang antara PS1 itu mas. Dia nggak ikut andil, tapi dia memposting yang akhirnya membuat bonek bergerak ke arah situ dan terjadilah korban di PS1. Cak Joner terseret di situ, gitu loh. Itu membuktikan kalau
Kalau seseorang melanggar hukum, dia nggak akan kebal hukum, siapapun dia. Contohnya almarhum Cak Joner ini, saya mengikuti Mas sidangnya mulai dari awal sampai dia divonis. Itu saya ada di pengadilan negeri. Saya menyimak sekali. Jadi saya itu menghimbau gitu loh buat akun-akun yang membuat bahan-bahan provokatif. Yo ojo lah rek. Golek bahan itu sing kreatif aja. Karena bukan apa-apa, saya itu menyayangi kalian. Jangan sampai postingan kalian ini akan berdampak kemana? Ke anak-anak bonek sing cilik-cilik sing gak apa-apa. Boleh dia benci sekali kan? Dendam. Engko ono Arema langsung ditewunjeki. Dia sing mlebu penjara. Ngono lho. Kalau dia cukup umur, dia pasti akan dikasuskan, dia masuk, Mas. Kalau dia sudah di tahanan, siapa yang mau menggantikan dia? Gak ada kan? Opo official Persebaya kan ngono rek grek. Itu lho. Iki pakare ya. Soalnya saya itu sayang kalau arek-arek bonek ngono lho, aja sampai kalian buat postingan yang nanti akan kembali berdampak ke kalian sendiri gitu loh. Berdampak juga ke yang melihat postingan kalian. Ono sing gak ngerti wangger ae kok ono Arema diwantemi, Arema iku ono apa-apa kemudian laporan ke polisi. Pasti ini dicari gitu loh. Pasti Mas. Pelakunya dicari. Kalau sudah ditahan, siapa sing rugi? Dia sendiri, keluarganya yang akan rugi, Mas. Official Persebaya, apa kata belani? Dia kan salah, gitu loh, melanggar hukum. Konsekuensinya di situ, gitu loh. Iya. Jadi aja sampai lah, rek. Ya aku itu menghimbau, ngono loh. Aja sampai kalian itu masuk ke ranah situ. Nggak postingan itu sing kreatif. Golek follower ya sing kreatif lah, aja sampai gawe-gawe bahan sing iso memicu pertikaian. Kalau misalkan dia melaporkan, kenapa kamu seperti itu ya? Saya lihat dari postingan ini Pak, digoleki pisan nih. Gitu loh Mas Yo. Iya. Karena kalau kalian sudah ditahan, paling ya kalian dapat ya sekedar rasa simpati. Tapi sing ngingoni keluargamu itu sapa ya? Keluargamu dhewe. Yang rugi nanti kamu sendiri. Gitu loh Mas. Ya mungkin jadi pertimbangan teman-teman yang mau gitu. Seperti itu. Rek, itu aku sih ngomong ya. Cak Isma sih ngomong. Tadi ngilingno sampean-sampean. Ketika anarkis itu menghilangkan sebuah nyawa, ya saya juga nggak setuju. So, ya berkaca lagi sama itu lah. Contoh almarhum Cak Joner itu loh, Rek. Ya sampai ke postinganmu, tanganmu ini harimaumu, ngono. Kalau kalian sebelum posting harus dipikir dulu gitu loh. Kalau sudah nyebar dan berdampak, itu pasti sumber postingan akan dicari gitu, Mas. Kalau yang kemarin ya masalah sortu ya main ke Surabaya ya, aku pin road wis ya udah iso ngomong sampe arep tak apa enggak tak jawab.